Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Titin, NIM 12070020081. Di sini saya akan menjelaskan mengenai membran sel dan pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari. Lalu untuk membran sel sendiri ini merupakan bersifat fluida atau tidak mempunyai bentuk yang tetap dan mudah mengalir, di mana struktur dinamis ini diikat oleh interaksi sementara atau semi permanen dengan mozaik, di mana berupa berbagai protein yang tertanam di dalam atau melekat pada lapisan fosfolipid atau fosfolipid bilayer. Adapun peranan dari membran sel ini, yang pertama itu sebagai pembatas, yang kedua ini sebagai mendukung aktivitas biokimia yang berlangsung dalam sel. Lalu ada yang ketiga, mungkin ada pembatas yang bersifat selektif permeable. Lalu selanjutnya sebagai perpindahan suatu senyawa larut, memberikan respon terhadap rangsangan luar. Lalu mungkin yang terakhir, peranan membran sel ini sebagai transduksi energi gitu. Adapun susunan kimia dari membran sel ini ada lipid. Mungkin lipid ini tuh menentukan karakteristik membran sel. Misalnya pada bakteri dan mitokondria terdapat kardiofilin, dan lipida ini menghasilkan beberapa senyawa aktif yang dapat mempengaruhi fungsi sel. Dan kombinasi gugus hidrofil pada lipid membran ini menentukan struktur dan fungsi sel. Lalu yang kedua di sini ada protein, di mana beberapa fungsi dari protein itu sebagai transporter, aktivitas enzimatik, transduksi sinyal atau reseptor, pengenalan sel dengan sel, penghubung antar sel, dan pelekat ke sitosol dan matriks ekstraseluler. Dan yang terakhir, susunan dari kimia membran ini ada karbohidrat gitu, di mana peranan karbohidrat ini tuh membentuk sisi lapisan pelindung sel terhadap gangguan kimiawi dan fisik. Lalu senyawa yang dapat mengabsorpsi air, di mana permukaan itu menjadi licin. Dan yang terakhir ini proses pengenalan antara dua sel yang berbeda, di mana karbohidrat ini sebagai molekul yang akan berikatan dengan suatu protein spesifik pada permukaan membran sel lainnya gitu, atau reseptor lainnya. Lalu di sini mungkin pengaplikasiannya di kehidupan sehari-hari, dan saya mengambil salah satu contoh di mana sel membran ini tuh sebagai gitu ya, sel membran biometric nanoparticles with potential in treatment of Alzheimer disease, di mana Alzheimer atau AD ini merupakan penyakit progresif dan irreversible, dan kemungkinan faktor ini tuh pada lansia adalah hilangnya neuron dan gangguan kognitif yang disebabkan oleh penumpukan agresif amyloid beta dan kekusutan seperti penuaan. Mungkin selanjutnya di sini, sebelum ke bagaimana cara dari pengaplikasian ini, di sini ada gambar. Mungkin yang pertama ada skematik dari metode. Jadi ada persiapan dari NP yang dilapisi membran sel gitu. Lalu bisa kita lihat gambar kedua, ini tuh diagram skematik struktur BBB, di mana membran bersegmen ini mengelilingi BCEC dan menyematkan yang menjangkau beberapa BCEC, di mana kaki ujung AS bersentuhan dengan BCEC. Lalu selanjutnya di sini ada cara dari bagaimana mengisolasi membran sel dari sel aslinya. Mungkin yang pertama, membran sel alami atau bisa disebut juga dengan utuh dan fungsional ini tuh dipisahkan dari sel sumber dengan menghancurkan atau meliliskan sel untuk mengosongkan komponen dari intraselulernya.
di mana selaput sel ini tuh dapat dipisahkan dari daerah atau jaringan dengan ultrasonografi beku cair, ekstrusi, hipotensitas, dan homogenizer gitu. Nah, mungkin terima kasih. Mungkin sebelum ditutup, yang dapat disimpulkan dari pengaplikasian ini tuh bahwasannya penyakit Alzheimer atau AD adalah penyakit sekitar 60% kasus demensia di seluruh dunia, di mana penghalang darah otak atau bisa disebut juga dengan BBB, di mana ini tuh dapat mencegah banyak obat untuk AD ini memiliki efek terapeutik klinis yang dapat digunakan untuk merawat area yang terkena. Dan banyak penelitian telah mengalihkan perhatian mereka ini ke NP, di mana membran sel ini untuk mengatasi situasi ini. Dan di antara mereka, NP ini tuh dapat memperpanjang waktu paruh otak dalam tubuh sebagai inti, di mana obat yang dibungkus dan membran sel ini tuh bertindak sebagai cangkang dari NP yang dibungkus untuk memfungsikan NP yang selanjutnya dapat meningkatkan pengiriman. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.